Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu misalkan jarak titik B ke garis G adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke garis G, atau panjang ruas garis lurus dari titik P ke titik proyeksinya pada garis G. Nah, kita gambarkan garis proyeksinya. Ini adalah titik P. Kita akan membuat garis proyeksinya, yaitu dengan menarik lurus ke bawah, ke tengah-tengah garis. Kemudian kita lambangkan dengan B aksen. Nah, di dalam jarak titik ke garis ini biasanya ada atau sering kita menggunakan rumus Pitagoras. Sebagai contoh, nah, di sini ada segitiga siku-siku dan tidak diketahui sisi miringnya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencarinya itu kita mencari ini misalnya sisi miring ya, yaitu dengan catatan ini sama-sama A, sama dengan akar B ditambah C. Nah, itu kalau mencari miringnya. Kalau mencari yang sisi yang tingginya ini, nah, kalau mencari sisi itu kita bisa menggunakan sisi miring dikurang dengan sisi alasnya. Kemudian di sini saya ada sebuah alat peraga berbentuk bangun ruang kubus. Dan kita bisa berikan titik A, titik A di sini, B, C, D, dan di sini ada E, F, besar, F, G, dan H. Nah, jarak antara A ke B itu sama dengan jarak akar 1. Dan misalnya kita mau mencari diagonal sisinya, diagonal sisi AC. Nah, diagonal sisi AC itu kita gunakan jarak akar 1 ditambah dengan sisi B ke C ini kan jaraknya sama nih. A jarak akar 1. Jadinya AC sama dengan jarak akar 1 ditambah jarak akar 1 sama dengan jarak akar 2. Dan jika kita ingin tahu diagonal ruangnya,
kita bisa misalkan titik A dengan titik G. Nah, titik A sama titik G itu siku-sikunya C. Jadinya tadi kan kita sudah tahu titik A ke titik C itu sama dengan jarak akar 2. Jadi jika ingin mencari jarak titik A ke G, itu kita kan ini sama kan jarak akar 1, jadinya kita tambahkan saja jarak akar 2 ditambah jarak akar 1, jadinya jarak akar 3. Kemudian yang sering digunakan di materi jarak titik ke garis ini menggunakan rumus luas segitiga, atau kita bisa tuliskan sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Dan di sini saya punya contoh sebuah segitiga. Jadi jika kita tuliskan menjadi rumus, kita bisa tuliskan sebagai 1/2 A dikali B, atau 1/2 C dikali D. Nah, kalau yang di sini kita menggunakan alasnya itu yang ini, dan yang B itu sebagai tingginya. Kalau yang rumus yang ini kita menggunakan alasnya itu yang C dan tingginya itu yang D. Dan itu saja materi yang saya sampaikan, dan ada kelanjutan sebuah contoh soal yang akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Prayoga dari kelompok 4 akan mempresentasikan jarak antara titik dan garis. Di sini saya sudah membuat titik dan garis. Nah, jadi yang kita cari itu jarak antara titik dan garis ini yang dari mana? Dari sini, dari titik sini ke sini, dari titik sini ke garis ini, apa ke yang sini? Nah, yang paling benar adalah yang jaraknya paling dekat, yaitu yang membentuk sudut 90 derajat. Ini ya. Nah, jadi syaratnya itu harus membentuk sudut 90 derajat, yaitu jarak yang paling dekat ya. Sini sudah ada segitiga saya buat sebagai contohnya. Nah, ada segitiga A, B, C. Di sini misalkan saya mau mencari jarak antara titik B ke garis C, maka harus kita tarik menuju jarak yang paling dekat, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita dapat menggunakan perbandingan luas. Nah, ini kan segitiga ini luasnya berarti alas kali tinggi dibagi 2, yaitu A dikali B dibagi 2. Nah, jika segitiga ini bisa saya balik, yaitu menjadi seperti di bawah ini. Nah, C-nya menjadi alasnya. Nah, kita mencari yang ini ya, dari titik B ke garis C, bentuk sudut 90 derajat. Nah, ini kan segitiga yang ini kan sama kayak yang ini. Jadi kita juga harus mencari luasnya, yaitu C dikali dengan ini misalkan tinggi ya. Nah, jadi yang C ini dikali dengan tinggi. Jadi ini AB per 2 kali B per 2 sama dengan C
sebagai alasnya dikali T sebagai tingginya dibagi 2. Jadi T-nya ini sama dengan, nah ini kan bisa dicoret-coret. Nah, T-nya sama dengan A kali B dibagi C. Jadi T sama dengan AB per C. Ini ya, per C. Ini saya sudah punya contoh soalnya. Hitunglah jarak dari titik C ke garis AG. Nah, di sini sudah ada kubus ABCD EFGH. Nah, jadi dengan sisinya 6 satuan. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara menggunakan rumus seperti tadi, yaitu perbandingan luas. Di sini kan AC ini adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu berarti rumusnya itu sisi akar 2. Jadi sisinya kan 6. Jadi 6 akar 2. Nah, yang AG-nya ini adalah diagonal ruang. Rumusnya itu sisi akar 3. Jadi 6 akar 3. Nah, kita menggunakan perbandingan luas seperti tadi. Jadi luas yang segitiga yang AC-nya sebagai alas dan CG-nya sebagai alas menjadi 6 akar 2 dikali 6 bagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, yang satunya yang AG-nya sebagai alas dan yang ininya yang kita carinya ini sebagai tingginya. Kita misalkan X ya. Jadi 6 akar 3 dikali X dibagi 2. Alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, kan sama rumusnya. Duanya ini dapat kita coret. Nah, seperti ini. Jadi X-nya dapat menjadi seperti 6 akar 2 dikali 6 dibagi 6 akar 3. 6-nya dapat kita coret. Nah, jadi X-nya sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Akar 3-nya dapat kita rasionalkan. Jadi akar 3 per akar 3. Akar 2 dikali akar 3 maka menjadi 6 akar 6 per akar 3 dikali akar 3 jadinya 3. Nah, jadi X-nya ini sama dengan 2 akar 6. Nah, jadi tingginya ini nih, kan X-nya ini kan sama dengan 2 akar 6. Ya, segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Syamhu dari kelas 12 MIA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung jarak antar titik ke garis. Berikut ini videonya. Di sini ini terdapat kubus ABCD EFGH. Dan yang ditanyakan adalah jarak C ke AG. Nah, di sini kan tidak diketahui rusuknya. Kalau tidak diketahui rusuknya, maka kita permisalkan dengan 2, satuan 2. Nah, sesudah kita misalkan dengan 2, kita cari jarak titik C ke garis AG. Kita buat dulu garis AG-nya. Titik A ke titik G. Dan titik C ke garis AG. Kita tarik antara titik A ke titik C. Setelah itu dapat dipahami bahwa titik C ke AG adalah garis tinggi segitiga AC
ACG dengan alasnya adalah AG, yang mana kita tahu bahwa AG adalah diketahui dari sini. Jadi pemahamannya adalah jarak titik C ke garis AG adalah garis tinggi segitiga ACG, ini segitiga ACG dengan alas AG. Jadi alasnya adalah titik A ke titik G. Alasnya adalah AG, yaitu alas garis yang sudah diketahui. Kemudian kita pindahkan gambarnya, kita copot gambarnya agar lebih mempermudah dalam penghitungan. Yaitu adalah segitiga ACG. Yaitu dari sini A, di sini G, di sini C. Ada segitiga ACG. Nah, jaraknya di mana? Jaraknya adalah kita beri garis antara titik C ke sini. Jadi kita misalkan titik ini dengan titik P. Jarak itu selalu membentuk sudut siku-siku. Jadi tidak selalu jaraknya tengah-tengah sini. Jadi C ke P. Misalkan P, jadi jaraknya adalah dinamakan CP. Jadi kita tinggal mencari CP ini menggunakan rumus. Jadi CP sama dengan, jadi di sini C digunakan untuk segitiga siku-siku. Jadi bisa langsung, yaitu adalah hasil tegaknya dari garis CG dan CA. Hasil kali dari CG, garis CG dan CA. Berarti CG dikali CA dibagi sisi miringnya, yaitu alasnya, yaitu AG. CP sama dengan CG kali CA dibagi AG. Jadi di sini tinggal dimasukkan AC-nya adalah, garis AC adalah diagonal sisi, berarti di sini adalah 2 akar 2, CG-nya adalah 2, dan AG-nya adalah diagonal ruang, berarti diagonal ruang kubus berarti 2 akar 3. Jadi kita substitusikan saja 2 akar 2 dikali 2 dibagi 2 akar 3. Kemudian kita sederhanakan. Karena bisa disederhanakan, setelah itu kita rasionalkan. Akar 3 berarti dikalikan akar 3 dibagi akar 3. Ya, akar 3 dibagi akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 6 bagi 3. Jadi ini hasilnya. Jadi jarak titik C ke garis AG adalah 2/3 akar 6. Diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak titik A ke garis CF. A ke garis CF. Mula-mula kita potong dulu garis A ke titik CF. Jadi A aksen. Biar lebih mudah kita keluarkan segitiganya.
jarak AF sama dengan AC sama dengan CF sama dengan A akar 2. Untuk mencari jarak A ke garis CF, kita menggunakan A aksen sama dengan akar AF kuadrat dikurang A aksen F kuadrat sama dengan akar A akar 2 pangkat 2 dikurang kan setengah dari CF. Jadinya A akar 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan akar 2 A kuadrat dikurang 2 A pangkat 2 bagi 4. Pertama-tama kita samakan penyebutnya dahulu. Jadinya 8 A pangkat 2 per 4 dikurang 2 A pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 6 A pangkat 2 per 4 sama dengan A per 2 akar 6. Langkah pertama kita cari PD-nya. PD sama dengan akar CD pangkat 2 plus PC pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2 plus 1/2 A pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2 plus 1/2 A pangkat 2. Ini kita samakan dulu penyebutnya sama dengan akar 4A pangkat 2 per 4 plus 1/4 A pangkat 2 sama dengan akar 5A pangkat 2 per 4 sama dengan A per 2 akar 5 A per 2 akar 5. Ini untuk yang pertama. Langkah yang kedua, kita cari panjang P ke H. PH sama dengan akar PD pangkat 2 plus DH pangkat 2 sama dengan akar A per 2 akar 5 pangkat 2 plus A pangkat 2 sama dengan 5A pangkat 2 per 4 plus A pangkat 2 sama dengan akar 5A pangkat 2 per 4
plus 4A pangkat 2 per 4 disamakan menyebutnya sama dengan akar 9A pangkat 2 per 4, jadi sama dengan 3/2A hasil yang kedua. Ketiga nyari ini D aksen rumusnya PDH itu per 2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi 1/2 kali alasnya PH kali tingginya D aksen sama dengan 1/2 kali A DH dikali PD sama dengan D aksen 1/2 kali DH kali PD per 1/2 kali PH. D aksen sama dengan D aksen sama dengan 1/2 dikali DH dikali PD per 1/2 kali PH. 1/2 coret D aksen sama dengan DH nya tadi A dan PD nya A/2 akar 5 per 3/2A A coret sama dengan A/2 akar 5 dikali 2/3 2 coret sama dengan sisa 1/3 A akar 5. Jadi jarak D ke D aksen adalah 1/2